Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6632 Perselisihan Internal Sekte Penjara. Kepala Istana Suci Tujuh Alam, Anda benar-benar telah memberikan bantuan besar kepada Sekte Penjara saya, Wu Mahanshuang dan yang lainnya berkata dengan penuh semangat. Karena saya telah setuju untuk membantu Anda membangkitkan benda suci itu, tentu saja saya akan melakukan yang terbaik, dan bawalah ini kembali bersamamu. Saat Jie Tianran berbicara, dia sedikit melambaikan tangannya, dan gelang-gelang hitam itu terbang ke arah anggota Sekte Penjara. Penguasa Tujuh Alam, mengapa semua gelang ini kehilangan satu bagian? Namun setelah menerima gelang itu, Wu Mahanshuang dan yang lainnya bertanya dengan bingung. Membangkitkan artefak suci sekte Anda bukanlah perkara sederhana sejak awal, meskipun secara kebetulan, artefak-artefak ini ditemukan di antara harta karun yang dikumpulkan oleh sekte guru surgawi. Hal ini akan sangat meningkatkan kemajuan dalam membangkitkan artefak suci. Diperlukan banyak usaha untuk menyelesaikan proses pemurnian. Harta karun ini sebenarnya belum selesai. Namun, kondisi benda itu saat ini juga sangat membantu Anda dalam mengaktifkan benda suci tersebut. Bawalah kembali terlebih dahulu dan alami sendiri untuk melihat efeknya. Setelah saya selesai menyempurnakan bagian yang tersisa, saya akan meminta seseorang mengirimkannya kepada Anda. Saat itulah benda suci tersebut akan sepenuhnya aktif, Jie Tianran menjelaskan. Begitu mendengar kata-kata terbuka sepenuhnya, semua orang di sekte penjara menjadi bersemangat. Kalau begitu, kami akan merepotkan penguasa Tujuh Alam. Wu Mahanshuang dan yang lainnya mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Semuanya merasa bahwa Jie Tianran memang telah melakukan yang terbaik untuk sekte penjara mereka dalam membangkitkan artefak suci tersebut. Namun hanya Jie Tianran dan sosok di dalam dirinya yang tahu, meskipun gelang yang sedang digunakan saat ini juga mengandung teknik racun Gu. Namun, untuk menghindari terdeteksi oleh orang-orang dari sekte penjara, teknik racun Gu semacam ini relatif lemah dan hanya dapat digambarkan sebagai membersihkan jalan. Langkah jitu yang sesungguhnya tersembunyi di bagian-bagian berikut, namun itu juga harus disembunyikan dengan baik. Itulah mengapa bahkan Jie Tianran pun membutuhkan waktu tertentu untuk menyelesaikan proses pemurniannya. Lagi pula, tujuan sebenarnya adalah untuk mencegah orang-orang dari sekte penjara melihat kekurangan dalam rencananya. Wahai penguasa Istana Tujuh Alam, barang berharga seperti ini pantas mendapatkan hadiah. Namun tak lama kemudian, Wu Mahanshuang kembali memikirkan pertanyaan penting itu. Meskipun sekte penjara dan Istana Suci Tujuh Alam menjalin hubungan kerjasama, bantuan Jie Tianran tidak datang tanpa imbalan. Harta karun ini bukanlah bagian dari rencana awal. Namun, bagaimanapun Anda melihatnya, harta karun ini sangat berharga, khusus untuknya, sekte penjara. Bahkan setelah artefak suci diaktifkan, harta karun ini kemungkinan akan memiliki kegunaan lain bagi sekte penjara. Sekali diberikan, pasti akan dikembalikan. Jie Tianran seharusnya juga memahami hal ini, yang tentu saja melibatkan kompensasi. Kita akan membahas kompensasinya nanti. Yakinlah, fakta bahwa aku memberikan harta karun ini kepadamu secara langsung menunjukkan kepercayaanku pada sekte penjaramu. Yang saya hargai adalah sekte penjara Anda itu sendiri. Segala hal lainnya bisa dinegosiasikan, kata Jie Tianran. Dia tidak mengatakan bahwa dia tidak menginginkan pembayaran apapun, karena itu akan mengurangi kemungkinan menimbulkan kecurigaan dari kepala penjara. Setelah itu, Wu Mahanshuang dan yang lainnya bergegas kembali ke lokasi benda suci tersebut untuk membawa mereka kembali secepat mungkin.
Jie Tianran juga menggunakan susunan teleportasi Istana Suci Tujuh Alam dan sebuah harta karun rahasia. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengirimkan data lebih cepat. Setelah mengantar pergi orang-orang dari sekte penjara, Jie Tianran juga mengumpulkan kembali para tetua tingkat suci. Kemudian, dia mengirim 4 tetua tingkat suci lainnya ke Sungai Surgawi Bela Diri Leluhur untuk bergabung dengan kedua tetua tingkat suci tersebut. Namun, dia memerintahkan mereka untuk tidak hanya tidak menyerang kota utama alam bela diri leluhur. Sekalipun Anda bertemu seseorang dari aliansi klan Chu, jangan langsung menyerang. Sebaliknya, tunggu perintah mereka. Adapun para tetua tingkat suci lainnya, mereka akan tetap berada di Sungai Surgawi Tujuh Alam untuk sementara waktu. Menurut Jie Tianran, tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap Chu Feng dan yang lainnya yang bersembunyi di kota utama alam bela diri leluhur. Jika dia ingin menembus kota utama alam bela diri leluhur dengan kekuatannya sendiri, dia harus memperoleh kekuatan zaman para dewa. Oleh karena itu, hal terpenting saat ini bukanlah Chu Feng, melainkan kekuatan zaman para dewa. Tak lama kemudian, Wuma Hanshuang dan yang lainnya kembali ke sekte penjara. Ketika para petinggi sekte penjara melihat gelang-gelang hitam itu, mereka semua sangat gembira. Bahkan Baili Sukong dan beberapa tetua dari faksi netral mengenakan gelang tersebut dan mulai mengaktifkannya. Dorongan ini justru semakin memicu antusiasme mereka, karena mereka benar-benar merasakan hubungan dengan benda suci itu melalui gelang tersebut. Meskipun hubungan ini sangat lemah, hal itu memberi mereka harapan untuk menguasai kekuatan artefak suci tersebut. Jika kita terus berupaya, hal ini dapat tercapai. Semuanya, mari kita berhenti dulu. Namun pada saat itu, Chang Li, seorang anggota sekte penjara yang netral, angkat bicara untuk menghentikan mereka. Dia tidak hanya berhenti mengaktifkan gelang itu, tetapi juga melepaskannya. Semua orang mengerti bahwa Chang Li pasti telah membuat beberapa penemuan, jadi mereka semua berhenti mendesak dan mengikuti Chang Li ke sebuah istana. Selain 6 orang netral, hanya 2 orang yang memenuhi syarat untuk memasuki istana, lalu hanya tersisa perwakilan dari sekte penjara baru itu, Baili Sukong dan Dongfang Hansong, tokoh representatif dari aliran sekte penjara kuno. Tidakkah kalian semua merasa ada yang salah dengan gelang ini? Saat diaktifkan, ia memiliki kekuatan korosif yang masuk ke dalam tubuh kita dan menyatu ke dalam jiwa kita, kata Chang Li. Mungkin ini adalah reaksi balik. Benda ini mirip dengan benda suci, jadi wajar jika ada reaksi balik. Lagi pula, kita menggunakannya untuk membangkitkan benda suci itu. Wajar jika terjadi reaksi negatif. Inilah yang dikatakan Baili Sukong. Mereka tidak bodoh. Semua orang bisa merasakan kekuatan itu memasuki tubuh mereka. Namun, kekuatan itu tidak banyak menimbulkan kerugian bagi mereka. Mereka sangat lemah sehingga pengeluaran energi mereka sendiri jauh lebih rendah daripada saat mereka diaktifkan, jadi yang lain tidak terlalu memikirkannya. Jika ini memang sebuah reaksi balik, maka biarlah begitu. Tapi bagaimana jika itu metode Jie Tianran? Metode apa yang digunakan untuk melawan kita? Jangan lupa, semuanya. Saat ini, dia adalah spiritualis roh dunia terkuat di dunia seni bela diri yang luas. Tak seorang pun di antara kita yang bisa memahami cara kerjanya. Ekspresi Chang Li tampak serius. Tuan Chang Li, apakah maksud Anda Jie Tianran tidak benar-benar membantu kami? Sebaliknya, mereka malah memanipulasi gelang-gelang ini? Dongfang Hansong bertanya. Iya, Chang Li mengangguk. Setelah mendengar hal ini, ekspresi 5 anggota netral lainnya juga berubah. Bagaimanapun, masalah ini sangat penting. Tuan Chang Li, bukankah Anda terlalu banyak berpikir?
kata Baili Sukong. Baili Sukong, coba ingat-ingat baik-baik. Apakah itu benar-benar hanya reaksi balasan? Chang Li bertanya. Memang berbeda dengan kekuatan serangan balik di masa lalu, tetapi kekuatan serangan balik dari setiap harta karun itu berbeda. Jika itu benar-benar membahayakan kita, saya pikir tubuh kita akan bereaksi, tetapi sejauh ini, kita belum merasakan sesuatu yang tidak beres. Tuan Chang Li, saya memahami kekhawatiran Anda. Reputasi Jie Tianran tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Namun, jika Anda bekerja sama dengan seseorang, Anda harus mempercayainya. Jika Anda tidak mempercayainya, Anda tidak boleh bekerja sama dengannya. Karena kita telah memilih untuk bekerja sama dengannya, kita harus mempercayainya. Lagi pula, pengaktifan benda suci itu sudah dipercayakan kepadanya. Jika dia benar-benar ingin mengutak-atiknya, dia bisa bergerak di dalam formasi tanpa kita sadari. Namun, keadaannya sekarang berbeda. Dengan harta karun ini, kita tidak perlu lagi sepenuhnya bergantung pada formasi yang ditinggalkan oleh Jie Tianran. Bukankah akan lebih menguntungkan bagi kita untuk berpartisipasi? Inilah yang dikatakan Baili Sukong. Apa yang Baili katakan sangat masuk akal. Pada saat itu, 4 orang netral mengangguk setuju. Disinilah letak perselisihan tersebut. Selanjutnya, Chang Li dan Baili Sukong berdebat cukup lama. Perdebatan itu hanya tentang apakah gelang itu harus digunakan atau tidak. Ketika perdebatan berlanjut, satu-satunya pilihan adalah mengandalkan opini anggota sekte penjara untuk mengambil keputusan. Namun pada akhirnya, lebih banyak orang yang memihak kepada Baili Sukong. Kultivator junior, sudah saatnya kita akhiri kultivasi saat ini. Kita akan lanjutkan kultivasi martial god Asura berikutnya di dunia novel.